Kabar gembira ya, dengan dikeluarkannya SE Mendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang relaksasi penggunaan dana BOSP untuk honorarium P3K paruh waktu, ini menjadikan angin segar agar pembayaran gaji P3K paruh waktu ini tidak lagi mengalami hambatan, di mana bisa di-cover melalui dana BOSP. Namun, pada SE Mendikdasmen ini diatur relaksasi ini tidak berlaku otomatis. Ada tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah. Kita pahami yuk bagaimana alur tahapan agar sekolah bisa menggunakan dana BOSP ini untuk pembayaran honorarium P3K paruh waktu. Sobat Cerdas Indonesia, seperti yang kita ketahui, pengangkatan P3K paruh waktu termasuk untuk pendidik dan tenaga pendidik sebagaimana yang sudah diatur oleh Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025, di mana secara ketentuan, gaji dari P3K paruh waktu ini seharusnya dianggarkan pada APBD pemerintah daerah masing-masing. Hanya saja, kondisi fiskal pada beberapa pemerintah daerah saat ini belum sepenuhnya memungkinkan untuk mengalokasikan pembayaran dari honorarium seluruh P3K paruh waktu ini. Sehingga sampai dengan Maret ini, banyak daerah yang belum mampu atau belum bisa mencairkan gaji dari P3K paruh waktunya, termasuk guru dan tenaga pendidik. Untuk mencegah terhambatnya layanan pendidikan, Mendikdasmen akhirnya mengeluarkan surat edaran, di mana melalui surat edaran ini, Mendikdasmen mengeluarkan kebijakan untuk bisa merelaksasi penggunaan dana BOS yang awalnya honorarium tidak bisa diberikan kepada ASN, tapi pada SE ini diberikan relaksasi bahwa bisa dibayarkan honorarium terhadap P3K paruh waktu melalui dana BOSP. Adapun relaksasi yang diatur pada SE ini dilaksanakan dengan ketentuan, pertama, SE ini hanya berlaku untuk tahun anggaran 2026. Kedua, SE ini bersifat sementara, bukan untuk kebijakan permanen. Ketiga, diberikan kepada Pemda yang telah menyampaikan pernyataan kondisi fiskal dan rencana penguatan penganggaran melalui APBD. Pemerintah daerah yang mengajukan relaksasi penggunaan dana BOSP ini wajib, pertama, mengajukan permohonan relaksasi penggunaan dana BOSP tahun anggaran 2026 kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan informasi pendukung yang dapat memastikan jumlah usulan permohonan sesuai dengan kajian kebutuhan dari guru dan teknik yang sudah diverifikasi dan disahkan oleh Pemda. Pengajuan ini harus dilengkapi dengan surat pengantar resmi yang ditandatangani oleh kepala daerah, di mana form surat pernyataan ini tersedia pada laman https://mendikdasmen.go.id/usulan relaksasi honor. Dan selanjutnya, usulan permohonan ini disampaikan melalui formulir yang dapat diakses pada tautan yang sama. Kedua, pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dalam melakukan penyesuaian rencana kerja anggaran sekolah atau RKAS. Yang ketiga, wajib menyampaikan laporan pemanfaatan dana BOS bagi Pemda yang melakukan relaksasi di tahun anggaran 2025. Dan yang keempat, Pemda wajib menjamin tidak adanya kekurangan pelayanan pendidikan. Jadi ini 4 hal yang wajib dilakukan Pemda ketika mengusulkan relaksasi penggunaan dana BOSP tahun anggaran 2026. Ketika Pemda di tempat saudara belum melakukan pengajuan permohonan, belum melakukan fasilitasi penyesuaian RKAS, belum melaporkan hasil relaksasi tahun anggaran sebelumnya, dan belum memberikan jaminan bahwa pelayanan pendidikan tidak terganggu, maka sekolah tidak bisa langsung melakukan relaksasi penggunaan dana BOSP untuk pembayaran honorarium guru P3K paruh waktu ataupun tenaga pendidiknya. Untuk kewajiban kedua, yaitu memfasilitasi sekolah dalam rangka melakukan penyesuaian RKAS terhadap relaksasi dana BOS ini, Pemda harus sangat hati-hati ya. Ini apakah terhadap penyesuaian RKAS ini masuk kategori pergeseran atau perubahan. Ketika dia berubah komponen akun belanjanya, maka ini masuk kepada perubahan RKAS. Dan perubahan RKAS ini biasanya hanya diperbolehkan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Namun jika komponen akunnya tidak mengalami perubahan, ini lebih fleksibel dan biasanya bisa dilakukan kapan saja dengan batasan diatur oleh kebijakan daerah masing-masing. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih.